개인적으로도 많이 보시는 부분이 많으니까 앞으로 지호 생활하는 데 굉장히 영상을 최대한 빨리 4.1쪽을 주행하였고 나머지 8.1쪽은 국제 발행을 통해 충당할 계획입니다. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, resmi mengumumkan perubahan regulasi perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea menjadi bebas transfer. Tahun depan akan menandai berlakunya kembali kebebasan klub-klub Liga Voli Korea untuk merekrut pemain asing pilihan sendiri. Sejak 2015 sampai sekarang, 2016 untuk sektor putra, para pemain asing di Liga Voli Korea harus mengikuti seleksi dan proses pemilihan alias draft terlebih dahulu. Para klub pun harus mengharapkan keberuntungan karena urutan memilih ditentukan dengan undian. Kalau harus memilih belakangan, bisa runyam. Aturan ini yang membuat reuni Megawati Hangestri Pertiwi bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diragukan. Red Sparks tidak bisa lagi menggunakan hak memperpanjang kontrak karena Megatron tidak mendaftar tryout untuk musim 2025 hingga 2026. Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks pun berharap sistem bebas agen bisa kembali saat melepasang pemain andalan kembali ke Indonesia pada April lalu. Megawati menjadi bagian penting dari skuad Red Force selama 2 musim tampil bersama pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 dan 2024 hingga 2025. Oposita andalan Indonesia menghadirkan gebrakan baru berupa playoff pertama bagi Red Sparks setelah 7 tahun pada debutnya dan final pertama setelah 13 tahun pada musim keduanya. Akan menjadi memori tak terlupakan untuk bermain dengan Mega terlepas dari hasil babak final kemarin, ucap Ko Hee-jin, dilansir dari KBS News. Kalau federasi mengubahnya menjadi sistem free agent, saya ingin bermain bersama Mega selama saya menjadi pelatih, tambah sosok dengan tinggi badan 2 meter itu. Doa Ko Hee-jin terkabul. Setelah rapat umum pada Selasa, 24 Juni 2025, KOVO sebagai induk olahraga bola voli di negeri ginseng mengeluarkan keputusan yang dinanti dalam salah satu poin mereka. Dewan Direksi memutuskan untuk memperkenalkan sistem bebas transfer. Demikian pernyataan KOVO melalui situs resmi. Sistem bebas transfer akan langsung diterapkan untuk kuota khusus Asia mulai musim depan. Adapun untuk pemain asing, umum, kebijakan ini berlaku mulai 2027 hingga 2028. Format tryout dan draft dinilai membatasi pool pemain yang bisa direkrut. Masalah muncul saat pemain yang dipilih mengalami cedera di tengah musim. Klub hanya dapat mencari pengganti dari daftar peserta tryout pada musim yang sama. Selain itu, kebijakan untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu juga kurang diminati oleh para pebola voli kenamaan sehingga kualitas peserta tryout Liga Voli Korea malah menurun. Sistem tryout yang telah berlaku sejak 2015 untuk tim putri dan 2016 untuk tim putra, diubah menjadi sistem kontrak bebas untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun. Batas gaji ditetapkan sebesar $400.000 untuk pemain asing putra pada tahun pertama, $550.000 untuk tahun kedua dan $300.000 untuk pemain putri. Selain itu, kuota Asia harus dioperasikan dalam batas gaji tahunan. Besarnya $120.000 untuk pemain putra di tahun pertama, $150.000 untuk tahun kedua dan $150.000 untuk pemain putri. Meski perekrutan pemain menjadi bebas transfer, besaran gaji pemain kuota Asia tidak mengalami peningkatan meski sudah dikritik. Gaji sebesar $150.000, sekitar 2,4 miliar, per tahun yang diterima Megawati pada musim lalu dinilai tidak sebanding dengan kontribusi besarnya, termasuk oleh media Korea. Memang, dengan sistem bebas transfer, lebih mudah bagi Megawati untuk masuk sebagai pemain asing alih-alih kuota khusus Asia. Dalam hal ini, peraturan penalti baru juga ditetapkan. Jika tindakan merugikan atau penyimpangan terdeteksi dalam kontrak, seperti kelebihan gaji tahunan bagi pemain asing dan kuota Asia, pemain akan segera dikeluarkan dari musim ini. Tim yang melanggar akan kehilangan pemain asing dan kepemilikan seperempat Asia di musim berikutnya, tambah KOVO dalam keterangannya.